Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Mezbah Doa yang saya kasihi dan tentunya dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita masih berjumpa di Mezbah Doa. Kesehatan, kekuatan Tuhan masih berikan. Biarlah kita mau terus menjadi penyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang membawa seluruh hidup, bahkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami. Kami percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu, kami mengerti rencanamu. Sehingga ketika kami menghadapi banyak masalah persoalan, kami tahu selalu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Seperti pelangi sehabis hujan, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada kemuliaan di balik penderitaan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau malam hari ini. Ini pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa segala penyembahan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang baik, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi, seperti sehabis hujan Tuhan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami tahu telah menanti Tuhan. Telah menanti harta yang tak terlebih lagi saudara. Dengan iman perkatakan kami percaya seperti pelangi. Yes, sehabis hujan Tuhan. Amin. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak. Saudara yang membutuhkan Tuhan lebih lagi perkatakan dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Begitulah janji setiamu bagi hidup kami. Setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami tahu ada kemuliaan di balik setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya ada pelangi sehabis hujan. Tidak ada satupun air mata kami yang terjatuh Tuhan, yang tidak Engkau perhitungkan. Itu janji firman-Mu. Karena itu kami mau angkat hati kami hari ini. Kami mau angkat iman percaya. Kami percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik setiap rencana, di balik setiap masalah yang kami hadapi. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang. Lebih lagi saudara dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji-Mu Tuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Amin.
harta yang tak ternilai dan abadi di dalam hidup kami. Haleluya, kami percaya sebab Kau indah Tuhan. Bahkan keindahan kasih-Mu itu kami boleh nikmati ketika kami adalah masalah, persoalan, pergumulan. Kami percaya kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang menopang kami Bapa. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan. Amin. Lebih daripada, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar bagi setiap kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam kami di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan, kami tahu cinta-Mu yang membebat hati kami, cinta-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, karena itu kami kuat sampai hari ini, karena itu kami mampu sampai hari ini, karena kasih-Mu lebih daripada mentari yang bersinar, karena kasih-Mu lebih dari samudra yang dalam menenggelamkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Biar terus bawa kami Bapa tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu yang indah bagi kami. Mari lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu. Oh, kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Engkau yang menciptakan semuanya di dalam dunia ini. Karena itu Engkau juga tahu apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Katakan bersama saudara, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup kami. Yes. Masih ada kuasa, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Yes Lord, Dia juga tahu, sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Selama masih ada Tuhan di hidup kita, maka pasti ada jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Selama masih ada Tuhan di hidup ini, itu artinya masih ada pengharapan di dalam Dia. Selama matahari masih bersinar, itu Tuhan masih ada bekerja bagi saudara dan saya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Katakan malam ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas, Engkau pencipta semesta. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup. Yes, amin. Sekarang ini kami percaya masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau pencipta semesta Tuhan. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi saudara, engkau yang ragu, katakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas di hidup kami. Engkau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, katakan masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban, masih ada Tuhan.
masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada harapan. Oh, kami percaya ada harapan di dalam-Mu, ada jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes, amin. Kami percaya Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku percaya Tuhan, kami tenang. Lebih lagi mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan semua yang terluka malam hari ini. Amin. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia hadir di dalam rumah kita malam ini. Yes, dalam hidup kita, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. lebih lagi saudara, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan yes. Mengalir Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberikan kami kelepasan. Engkau hadir di rumah tangga kami. Engkau pulihkan setiap hati yang terluka malam ini. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu, katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit malam ini. Engkau Bapa yang mulia, hadir menyembuhkan, memulihkan. Yes, menyembuhkan semua yang sakit Tuhan, yang terluka Engkau pulihkan. Lebih lagi dengan iman perkatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan. Amin. Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkan hati, Kau sembuhkan semua yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami alami kelepasan. Bapa yang mulia itu hadir di tengah kami malam ini, membebat setiap hati, menjamah setiap sakit. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan.
Engkau hadir membawa kesembuhan bagi kami. Biar kuasa dari tempat maha tinggi itu mengalir malam hari ini, menjamah anak-anak-Mu yang membutuhkan kuasa mujizat. Kami percaya firman Tuhan, keselamatan itu adalah mujizat terbesar di hidup kami. Berbicara malam hari ini, sampaikan isi hati, melepaskan yang terikat dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Terima kasih, saya mau bersaksi. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup saya. Waktu itu bulan Juni saya kena virus corona. Dan saya dengan anak cucu, menantu, juga mbak yang ada di rumah. Padahal tempat tinggal anak saya itu di Jakarta, saya di Bogor. Tapi kami bersamaan kena virus corona. Yang saya takutkan itu cucu saya yang baru berumur 7 tahun. Bulan Juli saya akhirnya sembuh, puji Tuhan. Saya tes dan akhirnya saya sudah negatif. Dan saya sembuh, anak cucu menantu semua sembuh. Karena Tuhan Yesus ikut campur tangan. Tapi saya sangat sedih Bu, karena anak saya namanya juga Debbie, anak tertua saya, dipanggil Tuhan. Padahal anak saya yang pertama tidak kena virus corona, jadi nggak kena corona tapi dipanggil Tuhan ya, turut bersimpati Ibu. Tanggal 12 dia dipanggil Tuhan dan saya langsung syok, saya langsung sedih luar biasa. Pada waktu saya kena corona, saya tidak dirawat di rumah sakit, saya hanya dirawat di rumah. Dan luar biasanya padahal saya punya penyakit asma. Ya luar biasa, saya tidak pernah pusing, panas atau sesak, hanya terasa lemes di dalam tubuh saya. Puji Tuhan, dengan luar biasanya untuk saya Tuhan sembuhkan. Tapi setelah anak saya dipanggil Tuhan, dia sudah tidak ada, Tuhan sudah mengambilnya. Saya merasa sedih dan yang sangat dalam, akhirnya itu mengganggu kepada jantung saya. Akhirnya saya pergi ke dokter jantung, saya harus diperiksa dengan teliti. Jantung saya dimasukkan kamera dan hasilnya luar biasa. Jantung saya sudah sehat karena saya tiap malam ikut mesbah doa, saya berdoa supaya Tuhan beri jantung saya sehat. Dari Maret 2020 saya sudah ikut mesbah doa, sampai saat ini saya juga bahkan mengirimkan mesbah doa itu, saya bagikan ke teman-teman. Karena umur saya sudah 66 tahun. Suami saya juga sudah 4 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Saya berjanji dengan Tuhan Yesus, jika saya sembuh, saya tidak akan mengeluh lagi Tuhan. Saya mau terus melayani Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah lagi mengatakan yang negatif tentang hidup saya, dan saya bisa bersaksi betapa hebatnya kalau kita itu terus ada di dalam hadirat Tuhan. Walaupun sekarang ini badan saya masih suka ada bercak-bercak biru dan saya suka merasa sedih dan ketakutan. Tetapi saat ini saya menulis kesaksian kepada Ibu betapa luar biasanya dan dahsyatnya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan saya terus berharap saya pun dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus terus memberikan hikmat yang luar biasa untuk Ibu Debbie Basir. Saya akan terus mengikuti bersama Ibu dalam mesbah syukur dan mesbah doa setiap hari, yang membuat saya menjadi kuat dan sehat sampai saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maaf Bu, baru sekarang saya bersaksi, padahal saya sudah berjanji dengan Tuhan Yesus kalau saya sembuh, saya mau bersaksi, dan Tuhan tegur saya. Akhirnya saya kena asma dan sakit dan untuk napas. Saya percaya hidup mati saya ada di tangan Tuhan, bukan karena sakit apapun, tetapi di tangan Tuhan. Itulah yang sering Ibu katakan. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini terlalu panjang.
Dari saya Ibu Deborah. Iya, terima kasih Ibu kesaksiannya. Ya, tidak mudah memang ketika kehilangan orang yang kita kasihi, ya apalagi anak perempuan yang bernama Debbie dipanggil Tuhan. Ya, dan Ibu ya sering bertanya kenapa Tuhan panggil, kenapa begini. Ya, tapi mari Bu kita belajar ikhlas ya, berserah pada Tuhan bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Kita terus berdoa agar Ibu juga diberikan kesehatan, kekuatan ya, agar terus bersyukur, terus berserah kepada Tuhan sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan Ibu, juga anak-anak dan seluruh keluarga. Tuhan terus beri Ibu kekuatan dan Tuhan beri Ibu juga kesehatan ya, Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, kemarin kita sudah mendengar ya dari Mika, kemarin sudah kita baca Mika pasal yang ketiga tentang pengadilan atas para pemimpin. Ya, Tuhan berkata para pemimpin inilah yang membuat umatnya tersesat ya. Tuhan berkata mereka itu yang akhirnya berbuat kepada umat Tuhan ya, mereka yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Ya, firman Tuhan bilang mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Para pemimpin-pemimpin jahat, para pengajar-pengajar ya, yang mengatakan bahwa yang baik itu jahat dan yang jahat itu baik. Tapi Tuhan bilang ya bahwa mereka sendirilah yang akan berhadapan dengan Tuhan. Ayat yang keempat tadi malam kita sudah baca ya, Mika 3 ayat 4, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ya, Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka, Tuhan berkata. Ya, sekalipun nanti mereka berseru-seru ya kepada Tuhan, Tuhan bilang ya, Dia tidak akan menjawab. Dan Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang membuat kita tidak bisa melihat jawaban doa? Apa yang membuat kita nggak bisa melihat mujizat Tuhan? Apa yang membuat Tuhan tidak bisa campur tangan dalam hidup kita, yaitu kejahatan dan dosa. Dosa kita yang menghambat semua yang baik daripada kita. Bukan Tuhan tidak mampu bekerja, bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tapi dosamu, kata firman Tuhan, itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Mari kita saudara bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya ketika kita berseru Tuhan menjawab. Ketika kita berdoa Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kalau kita hidup dalam perkenanan dan berusaha mengejar kekudusan. Tetapi orang yang terus hidup dalam kejahatan, Tuhan bilang ketika mereka berseru kepada Tuhan, Ia tidak akan menjawab, Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu. Sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Sekarang kita masuk saudara ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ya, jadi nabi-nabi ini punya kepentingan saudara. Mereka hanya membutuhkan uang dan uang. Segala sesuatu itu mereka nilai dari uang. Kalau orang memberikan mereka uang, maka mereka menyerukan damai, ya. Tetapi ketika tidak ada diberikan yang sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ya, jadi saudara, pemberitaan mereka itu tergantung dari suapan uang yang diberi, ya. Maka Tuhan itu menentang ya para nabi-nabi palsu ini saudara, ya, dan para pemimpin-pemimpinnya ya yang mempunyai perasaan yang rakus, gila kekuasaan, gila hormat ya, bahkan terhadap orang-orang yang harus mereka layani. Mereka memperlakukan bangsanya itu secara menyedihkan. Ya, mereka bahkan tidak tahu malu meminta pertolongan kepada Allah ketika mereka kesulitan, padahal ya mereka itu berbuat jahat. Bahkan mereka memperlakukan Tuhan itu seperti tombol lampu yang bisa mereka nyalakan sewaktu-waktu ketika mereka perlukan. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang hanya membutuhkan Tuhan ketika engkau membutuhkan pertolongan atau mujizat. Ya, orang Kristen banyak yang menjadikan Tuhan sebagai tombol lampu.
Ya waktu gelap pengen dihidupin biar dia bisa melihat, dia hidupin. Kalau udah bosan dia matiin. Jangan jadikan Tuhan sebagai saklar lampu tok dalam hidupmu. Waktu engkau butuh aja baru engkau mau datang. Itu yang terjadi kepada para pemimpin-pemimpin di Israel, bahkan nabi-nabi palsu ini. Ya mereka mengajarkan yang jahat, ya sehingga bangsa itu melakukan kejahatan. Tapi ketika mereka butuh Tuhan, mereka datang berdoa. Saudara, mari kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan karena kita membutuhkan pertolongannya, bukan karena kita membutuhkan mujizat, bahkan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita akan tetap hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah jaminan hidup dalam kekekalan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan berkata ini para nabi ini ya menyesatkan bangsaku. Ya, apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka dapat menyerukan damai. Kalau dikasih makanan di mulut mereka, wah seruannya damai. Tapi ketika tidak ada yang mereka dapat, menyerukan perang mereka, saudara. Ayat 6, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Ya, apa yang terjadi ketika orang terus hidup di dalam dosa, bahkan para nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan yang tidak menyampaikan kebenaran tetapi hanya punya kepentingan kepada umatnya, hanya ingin mencukur dombanya, ya minta persembahan, segala persembahan diminta, dari perpuluhan, kolekte semua diminta, buah sulung, tetapi domba-dombanya tidak diberi makan yang baik, tidak diberi makan kebenaran, gak diberi makan firman yang murni, sehingga ya Tuhan murka, sehingga datang hari yang gelap bagi nabi-nabi ini, hamba-hamba Tuhan ini. Pemurnian terjadi. Ketika kita melihat pandemi terjadi, gereja tidak bisa beribadah lagi. Ada begitu banyak yang ya bingung sekarang mau bagaimana, saudara. Tetapi ini adalah waktunya pemurnian itu. Kita bersyukur dengan adanya corona ini, pemurnian terjadi sehingga banyak umat Tuhan yang akhirnya bingung mau mencari ya apa yang harus kita cari, mau makan firman di mana. Dan saudara, kita bersyukur ya dengan pandemi ini. Tuhan, banyak orang yang berkata pada saya, Bu, saya tuh mungkin saya nggak tahu ya orang bilang saya tuh apa, tapi saya mau bilang sama Ibu, saya bersyukur Bu pandemi ini terjadi. Karena di pandemi inilah saya bisa mendengar khotbah-khotbah di YouTube dan hidup saya diubahkan, rumah tangga saya dipulihkan. Coba saudara, ya seperti kesaksian yang tadi malam kita dengar, hidup sudah seperti di neraka, anak main game, suami kerja sendiri, istri terikat drakor, ya yang ada anak mau bunuh diri, tiap hari bertengkar, istrinya pukul anak. Kita lihat kehidupan kekristenan semacam apa, dan ini majelis loh di dalam gereja. Orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi hidup mereka di dalam kungkuman dosa, rumah tangga ribut, suami istri berantem, anaknya melawan pada orang tua, mau pukul orang tua, mau bunuh diri. Ya, tetapi ketika pandemi ini akhirnya Tuhan menyelamatkan. Kita bersyukur tidak semua dari pandemi ini adalah kabar buruk. Ya, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Datang hari-hari yang gelap bagi nabi-nabi ini. Saya mendengar ada beberapa gereja akan dijual karena gak bisa lagi bayar maintenance dulu, gedung gereja gede di mall-mall. Sekarang sepi, gak ada jemaat. Apa kekuatan kita? Jangan membangun pelayanan palsu cuma karena kepentingan atas uang. Tuhan marah nabi-nabi ini. Tuhan bilang, kamu hanya mengambil dari bangsaku. Kalau ada uang kamu senang, kalau gak ada uang kamu tidak memberitakan yang benar. Ya, akan datang hari yang menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, gelap. Sekarang orang bingung mau arah kemana, mau dibawa kemana. Ya, gereja mau kemana, orang Kristen mau kemana. Ya, tapi kita tahu satu hal, tujuan pasti kita adalah berjalan kepada kehendak Tuhan, kekekalan itu yang pasti. Ayo kita berubah saudara, ayo kita bertobat tinggalkan dosa, ayo kita datang pada Tuhan mencari perkenanannya. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Mereka yang berkatakan selama ini rohani ya, ketika terjadi pemurnian malu, tersipu-sipu. Karena Tuhan tidak menolong mereka, saudara. Ya, Mika tetap setia kepada panggilannya, memberitakan firman Allah yang murni. Sebaliknya, bukan demikian ya bagi nabi-nabi palsu itu.
Ya, mereka itu disesuaikan dengan kebaikan-kebaikan atau keuntungan-keuntungan yang mereka terima. Tidak semua orang yang mengaku menerima pesan dari Allah itu benar-benar menerima ya pesan dari Allah. Mika menubuatkan bahwa suatu saat nanti para nabi palsu itu akan dipermalukan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya, makanya saya berkata saudara, semua akan diuji. Segala tanaman yang bukan ditanam dari Tuhan itu akan dicabut. Kalau hari-hari ini orang membangun gereja hanya demi kepentingan mencari uang, kekayaan, membangun pelayanan hanya demi kepentingan-kepentingan pribadi, akan dicabut oleh Tuhan. Jangan main-main, mari kita terus berdoa supaya kita terus ada dalam perkenanan Tuhan hari-hari ini. Ya, ini yang terjadi. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, saudara. Ya, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang marah. Tapi ini adalah kebenarannya, saudara. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya menyampaikan apa yang benar yang Tuhan mau untuk disampaikan. Ayat 8 dikatakan, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Sebaliknya Mika berkata, aku penuh dengan roh Tuhan, makanya aku berani memberitakan kesalahan bangsa ini. Aku berani memberitakan pelanggarannya. Hamba Tuhan harus berani menyampaikan tentang kekudusan. Seorang imam, seorang nabi, seorang hamba Tuhan harus berani menyatakan apa yang benar. Sekalipun engkau kaya, kalau engkau hidup dalam persinahan, maaf, engkau tidak masuk sorga. Jangan kompromi, kita harus menyampaikan yang benar-benar. Ya, harus menyampaikan tentang kenajisan, percabulan, harus berani khotbah tentang kekudusan. Ya, khotbah tentang hal-hal ya bahwa kekayaan dapat membinasakan orang. Kita tidak boleh ditutup mulutnya. Artinya apa? Karena roh Tuhan ada pada kita, hamba-hamba Tuhan. Dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada kaum Yakub, keturunan umat Tuhan, pelanggaran-pelanggaran mereka. Khotbah yang benar itu khotbah yang menemplak dosa, yang membawa orang bertobat, saudara. Bukan hanya yang enak-enak terus. Wah, saudara pasti diberkati. Walaupun saudara hari ini berdosa, gak apa-apa, pasti Tuhan berkati. Sehingga orang hidup dalam kenyamanan. Ya, orang-orang ya tidak berani menyinggung tentang ya wanita-wanita menjadi simpenan, pelakor. Ayo kita mulai ya belajar mendengar yang keras. Makanya ya seperti inilah saudara khotbah-khotbah saya. Hanya orang yang benar-benar mau bertumbuh lah yang mau mendengar. Kalau nggak mau bertumbuh tersinggung ya sudah nggak apa-apa saudara. Tetapi Mika berkata roh Tuhan ada padaku. Ya, dan karena itu dengan keadilan dan keperkasaan aku memberitakan kepada Yakub pelanggaran mereka. Ayat yang ke-9, baiklah dengarkanlah ini hai para kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Orang-orang ini muak terhadap keadilan, yang lurus dibengkokkan. Penyesatan saudara banyak yang mereka lakukan. Ayat yang ke-10 ya dikatakan di sana. Jadi saudara Mika ini menghubungkan kuasa pelayanan dengan roh Tuhan yang ada pada dirinya. Ya, kekuatan kita berasal dari sumber yang sama. Yesus memberi tahu para pengikutnya bahwa mereka akan menerima kuasa untuk bersaksi tentang Dia. Ya, dan pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, Anda tidak akan dapat bersaksi efektif bila Anda bersandar pada kekuatan sendiri. Kita perlu Roh Kudus, perlu Roh Allah agar kita ya tidak takut ya untuk memberitakan kebenaran. Agar tidak ada ketakutan yang menghalangi kita untuk berbicara bagi Tuhan. Hanya dengan bersandar pada kuasa Roh Kudus kita dapat hidup dan bersaksi bagi Dia dengan berani, saudara. Ya, karena itu kita perlu minta roh Tuhan ada pada kita. Ayat yang ke-10, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Ini bicara tentang kota-kota kudus, kota-kota Tuhan, tempat bait suci didirikan. Banyak orang mendirikan pelayanan dengan darah ya dan dengan kelaliman, dengan keuntungan-keuntungan bagi diri sendiri, dengan seenaknya ya mereka menendang nabi yang benar, mereka membuang orang yang benar, pengkhotbah yang benar di blacklist, pengkhotbah yang benar ditendang. Yang menyenangkan telinga saja yang mau didengar, ini terjadi saudara. Ya. Ayat yang ke-11, para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita?
Ya, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Perhatikan, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan berkata tidak ada penghukuman, gak ada malapetaka, hidup saja berbuat dosa. Pokoknya kita melakukan apa aja, kita ini di dalam kasih karunia, ya, menyampaikan berita-berita palsu tentang ya damai sejahtera palsu, padahal umatnya sudah hidup dalam kenajisan, percabulan, dan mereka perlu bertobat. Ayat 12, sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Akhirnya menjadi sepi kota kudus Tuhan, tempat beribadah menjadi sepi, jadi hutan, tidak bisa dipakai lagi. Tuhan marah. Tuhan murka kepada nabi-nabi palsu ini. Mereka membangun gereja besar-besar tetapi tidak menyampaikan kebenaran yang benar. Apa yang terjadi? Tuhan bilang akhirnya kota Sion, kota kudus dibajak seperti ladang, Yerusalem menjadi timbunan puing, diruntuhkan Tuhan. Ingat, kalau kita membangun pelayanan sebesar apapun gedung gerejamu, jangan pernah sombong dan membangun sesuatu yang lain yang bukan ditanam oleh Tuhan. Di mana kesombonganmu sekarang ketika Tuhan menghantam semua terjadi seperti ini? Ya, gereja menjadi sepi, dikatakan di sini bahkan bait suci akan menjadi seperti hutan. Sudah terjadi sekarang. Apa yang ditulis ini menjadi gambaran bagi kita. Ayo, jangan jadi Kristen yang suam-suam, jangan jadi gereja yang suam-suam, jangan jadi hamba Tuhan yang suam-suam, tidak berani memberitakan kebenaran. Kenapa? Pada akhirnya akan sepi, Tuhan bilang. Karena segala tanaman yang ditanam bukan berasal dari Allah akan dicabut, semuanya menjadi sepi. Ya, mari saudara, kita semakin merenung hari-hari ini. Sekarang gereja baru saja mau bangkit, baru juga mau buka, sudah ada varian baru lagi. Sudah diberitakan varian baru Omicron. Omicron ini varian corona baru yang dapat menembusi sistem kekebalan tubuh. Ya, ini varian yang baru yang sudah banyak membunuh di Afrika Selatan, sekarang sudah sampai ke Hong Kong. Bahkan dikatakan varian ini mampu menembus sistem imun tubuh. Terus kita mau apa sekarang? Kalau dulu dikatakan, oh nanti kita bisa minum vitamin A, B, C, D, maka bisa kita bertahan, kuatkan sistem imun. Sekarang yang baru varian ini menembus sistem imun manusia. Terus kita mau apa? Baru saja mau buka, udah ada lagi virus baru. Ya, PPKM lagi di depan mata. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Pada akhirnya imanlah yang bekerja. Pada akhirnya kita harus berkata, mati hidupku di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali memang, ya. Tuhan yang pegang sistem imun, mau apa? Sekarang darah Yesus lah yang sanggup melindungi setiap kita. Jadi karena itu jangan sombong saudara, tetap melekat pada Tuhan. Jangan takabur, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu mari kita mau satukan hati, kita mau renungkan firman ini saudara. Ya, kita hanya mau berkata, Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup memberikan kami perlindungan yang sejati. Karena itu kami mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami. Kami mau ya Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hatimu di hari-hari yang terakhir ini. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami hanya mau mengejar apa yang baik di mata Tuhan. Kami hanya mau mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, bahkan untuk pengurapan Roh Kudus malam ini yang menyampaikan firman-Mu. Hamba hanyalah alat-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Engkau yang memakai lidah mulut bibir hamba-Mu sekeras apapun firman itu, biar mendatangkan pertobatan bagi setiap kami yang mendengar. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan menjadi yang baru di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami malam ini di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama saudara, biar kita datang dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Tuhan, amin. Katakan Bapa, Bapa ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, amin. Yang selalu
memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Amin, amin Yesus. Bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hati kami, bejana hatiku. Bapa, ajar kami mengerti Tuhan, sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa hidup kami di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan kami, pimpin kami di dalam jalan-jalan-Mu senantiasa agar kami hidup dalam pertobatan. Biarlah kami tidak menjadi orang yang munafik Tuhan. Kami membangun pelayanan kami, hidup kami, rumah tangga kami di atas dasar kebenaran. Membangun semua hal di dalam pekerjaan kami, bekerja dalam kebenaran, pelayanan. Bukan berdasarkan sesuatu yang hanya menguntungkan, tapi benar-benar kami melihat kepada Tuhan. Bapa, berkati setiap mereka yang sungguh-sungguh terus setia berdoa, setiap doa malam Engkau melihat. Berkati rumah tangga keluarga, suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak takut Tuhan. Kami berdoa rumah tangga kami diselamatkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun ada suami-suami yang belum bertobat, istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman. Terus berdoa menangkan suamimu, anak-anakmu. Kami bawa rumah tangga kami Tuhan, bahkan anak-anak kami, masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, ayah, ibu, oma, opa, kakek, nenek mereka di usia senja Tuhan, jamah dan lawat. Berikan damai sejahtera, sukacita. Yang terbaring sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami percaya sakit apapun di tubuh kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terjadi kesembuhan karena Tuhan yang sanggup menolong. Jamah Bapa, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah, terutama kesembuhan secara jiwa, agar tidak ada sungut-sungut, sakit hati atau kekecewaan terhadap Tuhan. Berkati siapa mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, lilitan hutang piutang, terlilit hutang piutang. Mereka juga yang sedang ada di dalam pemulihan keluarga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan segala dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan Tuhan kekecewaan, kepahitan, amarah, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, semua dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa damai sejahtera Kristus memenuhi hati kami, menyelamatkan setiap kami. Mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan. Percayakan keturunan ilahi Bapa. Mereka yang sehari-hari ini berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami saat kami mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan bangsa dan negara rakyat Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran pejabat yang ada di kepemerintahan. Tuhan memberkati Bapak di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan ada dalam pemerintahan di Indonesia ini. Segala kuasa-kuasa niat jahat orang yang ingin menjatuhkan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala roh-roh radikalisme, segala pertikaian, kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami, biar terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat mereka yang setia berdoa di bangsanya. Tuhan Engkau menjagai, bahkan juga Tuhan melindungi. Di tengah masa pandemi ini yang akan katanya ada varian baru, kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada ketakutan, kami percaya kalau Tuhan sanggup menolong, bahwa hidup mati kami bukan di tangan virus varian baru, tapi di tangan Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, biar hari-hari ini kami terus mengejar keperkenanan Tuhan.
Kami mengucap syukur buat malam ini. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, bahkan rahmat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus tercurah atas hidupmu. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.